perjuangan dulu melawan Belanda juga. Beliau mempunyai dari selain berjasa di bangsa kita guys ya. Dan kita mau berkunjung ke kakek saya ya. Nah, ke sana kita langsung aja ke sana guys ya. Ini guys ya. Nah ini ada di lah. Ya. Nah, seperti ini guys ya. Nah, ini semuanya adalah berjuang dari veteran. Dulunya itu beliau juga pernah berjuang melawan Belanda. Ya. Kalau sini tidak ada dari orang veteran perjuangan, piagam dari veteran nggak bisa dimakamkan di sini guys. Dan menurut cerita dari sejarah ibu saya dulu, kakek saya yang bernama Imam Prayitno, beliau dulunya dari pasukan Siliwangi guys ya, Jawa Barat, dan disuruh untuk ke Madiun ya, untuk berjuang melawan Belanda dan juga pemberontakan PKI 48 di Madiun. Dan akhirnya pindah ke 502 Bisbo guys ya, seperti ini guys ya. Nah, dan ini juga ada dari sejarah, intinya PKI 48 Madiun ya guys ya. Nah, ini dimakamkan di sini guys. Ya ini guys ya, seperti ini guys. Nah, jadi tempat untuk pembangunan PKI 48 yang ada di Kresek sana itu dimakamkan di sini. Ya, ini guys ya. Nah, dan ini kita lihat istilahnya nama-nama yang intinya tuh di zaman pembangunan PKI 48 ya. Ini itu 48 kan ya, Raden Sukadono ya, juga dari orang Besawan pun juga ada. Ini campur nih guys. Jadi jumlahnya itu 68 di sini yang dimakamkan di sini. Nah, itu kakek saya dulu dari pasukan Siliwangi dari Jawa Barat. Intinya ditugaskan untuk ke Madiun untuk memberantas Belanda di sini, yang juga memberantas PKI 48 yang ada di sini. Ya, akhirnya pindah ke 502 Bisbo. Kakek saya seperti itu sih. Sejarahnya tuh seperti itu guys ya. Nah, ini korban-korban PKI 48 di Madiun, di Kresek. Ya. Jadi sana tuh ada sumur, akhirnya dipindahkan di sini. Ya. Jadi ya seperti ini guys ya, di tempat inilah kerangka-kerangkanya ya. Juga ada di sana. Nah, guys ya, kita akan menuju ke sana. Jadi itulah sejarahnya. Kita lewat sini aja guys ya, lebih dekat. Itu guys ya, seperti itu ya. Itu dulu adalah korban-korban dari PKI 48 ya, PKI 48 ya. Kita akan menuju ke makam kakek saya guys ya. Itu adalah ayah dari ibu saya lah ya, seperti itu. Dan
sana juga ada intinya patung-patung guys. Nah, ya kuning itu patung-patung ya, itu sejarah-sejarahnya. Nah, itulah makam kakek saya guys ya. Beliau adalah yang bernama Imam Prayetno ya. Saya tidak sendiri, ditemani ibu saya ini guys ya. Nah, ini adalah makam kakek saya ya. Ini ya. Beliau wafat tahun 1987. Oke, saya mau berdoa dulu guys ya, di sini dulu. Guys ya, tadi ini adalah makam dari kakek saya yang bernama Imam Prayetno. Dulu juga seorang pejuang angkatan 45 ya, yang juga ikut dulunya sejarahnya itu memberantas PKM 48 yang ada di Madiun, ada di Kresek. Tadi saya tunjukkan makamnya itu korban dari PKI itu 48 itu ada di sana tadi, yang saya tunjukkan tadi. Dan juga ada ini mau saya tunjukkan guys ya, ini dari teman-teman saya tahu lah kalau saya nggak bohong ya. Ada piagam-piagamnya guys ya, ada piagam ya. Piagam ini dikeluarkan tanggal 1 bulan 10 1954 ya. Republik Indonesia, tanda kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia guys ya. Pangkat Sersan kakek saya yang dipindahkan ke 520 Bispo. Abangnya dari Angkatan Perang Siliwangi guys. Nah, dulunya sejarah Siliwangi itu ada pasukan legendaris Indonesia guys ya, dibentuk oleh kurang lebihnya tidak salahnya tuh Jenderal Nasution itu untuk memberantas Belanda ya. Itu pasukan legendaris Indonesia yang intinya itu ahli dalam gerilya seperti itu. Dan ini piagam-piagamnya juga ya, piagam-piagamnya juga. Dan seperti itu. Jadi sejarahnya itu seperti itu guys. Jadi bintang gerilya, jadi bintang gerilya ya. Itu dulu kan pasukan Siliwangi kan ahli dalam gerilyawan, taktik perang seperti itu, boleh seperti itu ya. Dan juga ada peninggalan kakek saya juga ada guys ya, adalah pedang ya, pedang dari kakek saya ya, masih ada pedangnya. Mungkin bisa saya tunjukkan ya sebentar. Seperti itu guys.
ada seperti ini. Ini masih ada, masih saya simpan dengan baik karena dia untuk sejarah. Dulu pernah guys, pedang ini ditawar oleh kolektor dari Bandung, dia mintanya berapa gitu, yang moto teman saya, tapi saya nggak mau guys, nggak mau. Sampai kolektor dari Bandung itu pernah istilahnya itu menawar lah, mau minta berapa, tapi saya nggak mau. Bukan saya nggak mau, dengan nominal uangnya guys, itu adalah sejarah guys. Jadi saya ambilkan sejarah seperti itu. Tadi seperti itu ya, mungkin sudah saya ceritakan sejarahnya. Beliau kakek saya Imam Prayitna itu adalah pejuang 48 ya, istilahnya dari Jawa Barat dikirim ke sini untuk memberantas PKI 48 di Madiun, di Kresek. Itu tadi yang saya tunjukkan makamnya dari korban-korban PKI 48 yang ada di Kresek tadi ya guys ya. Ada kurang lebihnya tadi 68 jumlahnya guys. Jadi kerangkanya itu dimakamkan di sini. Awalnya di Kresek ya, di sumur gitu, akhirnya dipindahkan di sini. Itu sejarah. Yang paling terkenalnya kan PKI 48 di Madiun. Seperti itu. Mungkin ya, seperti ini guys ya. Ini makam pahlawan ya, di Madiun ya saya. Sudah agak penuh ya saya sampai sana ya, sampai ke timur. Dulunya itu timur masih kosong, sekarang sudah agak penuh. Ya, jadi yang dimakamkan di makam pahlawan itu harus mempunyai bintang gerilya guys, piagam. Kalau nggak punya ya nggak bisa dimakamkan di sini. Ya, khusus lah contohnya seperti itu. Jadi khusus. Jadi beliau-beliau yang ada di sini itu dimakamkan, beliau itu punya bintang gerilya, piagam gerilya. Dulunya pernah berjuang lah ya, melawan Belanda. Jadi yang dimakam sini tuh beliau-beliau yang khusus. Jadi nggak bisa sembarangan dimakamkan di makam pahlawan. Itu sejarah, makanya beliau adalah seorang pahlawan yang membela tanah air ya dari penjajahan Belanda. Biasa orang luar tuh sukanya menjajah, berarti negara yang menjajah itu berarti negara miskin, merampas dari sumber kekayaan alam Nusantara, rempah-rempah ya dulunya kan. Kebanyakan yang di Nusantara itu pari lengkap ya guys ya. Makanya awal penjajahan datang di Indonesia itu awalnya ya berdagang, akhirnya menjajah. Ini semuanya nah para pahlawan-pahlawannya ya. Dulu juga ikut berjuang melawan penjajahan Belanda. Ini sudah penuh guys. Nah, dulunya agak kosong, sudah penuh. Dulu ini sebelah timur ini kosong, sekarang sudah penuh guys. Ya mungkin itu yang saya jelaskan tentang sejarahnya. Coba itu ada berita apa guys, kita lihat guys ya, apa ini, pahlawan jasamu takkan kulupakan ya ibu, ini guys ya. Ini istilahnya kata mutiara ya. Madiun 8 Maret 51 ya, lama ini dibangun, sangat lama. Oke, dibangun 51. Jadi dibangun 51.
Sudah banyak berdatangan guys. Ya, kita tutup di sini guys ya. Tutup di sini. Kayak gini guys ya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih. Salam Rahayu, salam Nusantara. Semoga teman-teman semua diberi limpahan rezeki dan kebahagiaan. Salam Rahayu, salam Nusantara, salam cinta kasih.